Minasang, ohayo gozaimasu, hajime masite, watashi no namae wa Alivia Agustin Hendian desu. Watashi wa Chimahi Daiichi Senmon Koko no Jusang Nensei desu. Konkai wa Nihongo de nan desu ka no tema ni suite hanasasete itadakimasu. Yoroshiku onegai shimasu. Hai, jadi kita akan membahas mengenai barang-barang yang ada di dalam kelas, pola kalimatnya, kata tunjuk, dan juga letak atau posisi dari suatu benda. Langsung saja, yang pertama kita akan pelajari mengenai kotoba atau kosakata dari barang-barang yang ada di dalam kelas. Buku. Buku dalam bahasa Jepang yaitu hong. Penulisannya menggunakan huruf hiragana. Kedua, ada note atau buku catatan dalam bahasa Jepang. Noto. Noto desu. Note ini menggunakan huruf katakana karena merupakan kata dari serapan bahasa asing. Lalu ada kotak pensil. Fudebako. Fudebako desu. Next, ada kamus. Jiso. Jiso desu. Ada tempat sampah. Gomibako. Gomibako desu. Ada kalender. Karenda. Karenda desu. Ada penggaris. Monosashi. Monosashi desu. Lalu ada pena. Pen. Pen desu. Lalu ada ballpoint. Borupen. Borupen desu. Ada foto. Shashin. Shashin desu. Ada vas bunga. Kabin. Kabin desu. Ada buku mata pelajaran. Kyokasho. Kyokasho desu. Lalu ada pensil. Enpitsu. Enpitsu desu. Lalu ada penghapus. Keshigomu. Keshigomu desu. Ada tas. Kabang. Kabang desu. Ada kursi, yaitu isu. Isu desu. Ada meja. Sukue. Sukue desu. Ada jam. Tokei. Tokei desu. Ada blackboard. Kokubang. Kokubang desu. Ada proyektor. Purejekuta. Purojekuta desu. Ada sapu. Hoki. Hoki desu. Oke, setelah tahu kosakatanya, kita lanjut mengenai pola kalimat atau bonpau. Di sini pola kalimat yang akan dipelajari yaitu mengenai kepemilikan dari barang. Yang pertama ada pola kalimat positif dengan rumus kata benda, orang, dilanjutkan dengan partikel no. No ini merupakan partikel dari kepemilikan, lalu dilanjut dengan barangnya, dan diakhiri dengan kata des. Oke, langsung aja ke contohnya. Contohnya tas saya. Saya dalam bahasa Jepang yaitu watashi. Lalu dilanjutkan dengan partikel no. Tas, tadi apa ayo? Tas itu dalam bahasa Jepang kabang. Hai, kabang. Lalu diakhiri dengan des. Jadi, tas saya dalam bahasa Jepang yaitu watashi no kabang desu. Yang kedua, ada pola kalimat negatif. Dengan rumus yang hampir sama dengan pola kalimat positif, namun diakhiri dengan dewa arimaseng. Contohnya, bukan sapu, saya. Yaitu watashi no hoki dewa arimaseng. Lalu yang ketiga ada
kalimat tanya. Ada rumusnya, dare no bla 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 desu ka? Dare itu artinya siapa. Contohnya, pensil milik siapa? Tadi siapa itu? Dare. Dare no pensil, bahasa Jepangnya enpitsu. Jadi, pensil milik siapa yaitu dare no enpitsu desu ka? Nah, lanjut ke kata tunjuk. Dalam bahasa Jepang, kata tunjuk ada 3. Dan kata tunjuk ini merupakan kata tunjuk untuk benda mati saja. Yang pertama ada kore atau ini. Biasanya digunakan untuk menunjukkan benda yang berada di dekat pembicara. Seperti ini contohnya. Lalu yang kedua ada sore. Sore artinya itu, tapi dalam artian dekat. Biasanya digunakan untuk menunjukkan benda yang berada di dekat lawan bicara. Dan yang ketiga ada are, sama artinya dengan sore, yaitu itu, namun are berarti jauh. Biasanya digunakan untuk menunjukkan benda yang berada jauh dari pembicara maupun lawan bicara. Pola kalimatnya, kata tunjuk, lalu dilanjutkan dengan partikel wa, barang, dan diakhiri dengan des. Contoh, buku ini dekat dengan pembicaranya. Jadi, ini adalah buku. Bahasa Jepangnya, kore wa hong desu. Yang kedua itu sore, di mana objeknya dekat dengan lawan bicara. Itu adalah pensil. Dalam bahasa Jepangnya, sore wa enpitsu desu. Dan yang ketiga ada are, di mana barangnya jauh dari lawan bicara maupun pembicaranya. Itu adalah tas. Are wa kabang desu. Selanjutnya kita contoh dengan percakapan sebelumnya. Untuk percakapan kan ada mengiyakan dan juga menyangkal ya. Kalau misalnya jawabannya iya, itu hai. Namun, jika jawabannya tidak, yaitu iye. Contohnya, kalau jawabannya iya, jadi A. Besang, kore wa besang no enpitsu desu ka? Jadi A ini menanyakan apakah pensil ini milik B? Lalu B menjawab, hai, watashi no desu. Iya, itu milik saya. Dozo, arigatou gozaimasu. Namun, jika jawabannya tidak, besang, kore wa besang no enpitsu desu ka? Iye, watashi no enpitsu de wa arimasen. Bukan, pensil itu bukan milik saya. Lalu A menanyakan lagi, kore wa dare no enpitsu desu ka? Lalu ternyata ini pensil milik C. Jadi C menjawab, watashi no desu, itu milik saya. Dozo, arigatou gozaimasu. Di sini ada kata dozo. Dozo digunakan pada waktu menyerahkan barang kepada lawan bicara karena tidak sopan jika tidak mengatakan apa-apa pada saat menyerahkan sesuatu. Dan arigato sudah jelas ya, arigato gozaimasu itu adalah ucapan terima kasih. Oke, lalu yang terakhir ada letak atau posisi benda. Di sini saya akan membahas mengenai 3 posisi, yaitu ue yang berarti di atas, naka itu di tengah atau di dalam, dan shita itu di bawah. Pola kalimatnya dengan rumus kata benda dilanjutkan dengan partikel wa, kata benda lagi dilanjutkan dengan partikel no, lalu posisi, dan diakhiri dengan ni arimas. Arimas ini menunjukkan kata benda mati saja, kata benda mati saja. Contohnya, buku ini ada di atas meja. Buku ada di atas meja. Buku dalam bahasa Jepang, hongwa, meja yaitu sukue, no, tadi di atas yaitu ue. Jadi, dan diakhiri dengan ni arimas. Jadi, bahasa Jepangnya dari buku ada di atas meja yaitu hongwa sukue no ue ni arimas.
Lalu, bagaimana dengan kalimat tanyanya? Kalimat tanyanya, kata benda, lalu dilanjutkan dengan wa doko ni arimasu ka? Doko ini artinya di mana. Di sini ada Ali dan Ari. Di mana Ali menanyakan, penggaris ada di mana? Penggaris tadi apa? Dalam bahasa Jepang, monosashi. Lalu dilanjutkan dengan wa doko ni arimasu ka? Jadi, bahasa Jepangnya dari penggaris ada di mana yaitu monosashi wa doko ni arimasu ka? Lalu Ari menjawab, posisinya ini penggarisnya ada di bawah kursi. Jadi, Ari menjawab, ada di bawah kursi. Ya, dan bahasa Jepangnya itu isu no shita ni arimasu. Hai, arigatou gozaimasu. Mite kurete, arigatou gozaimasu.